Di video ini kita akan mempelajari pendahuluan listrik dinamis, di mana kita akan mempelajari konsep dari arus listrik, tegangan dengan hambatan. Nah, apakah listrik dinamis? Di mana listrik dinamis itu adalah muatan yang bergerak. Ya, jadi di video ini di bab ini kita akan mempelajari muatan yang bergerak. Nah, untuk mengetahui konsep dari muatan, kita perlu kaji ulang konsep dari atom. Ya, di mana atom itu terdiri dari inti atom dengan kulit atom. Di mana inti atom itu akan terdapat yang namanya proton, ya, di mana proton akan bermuatan positif dan neutron, di mana neutron akan bermuatan netral. Lalu akan terdapat kulit atom, ya. Jadi ini adalah inti atom dan ini adalah kulit atom, di mana kulit atom itu akan merupakan elektron, ya, adalah merupakan elektron. Nah, di mana elektron itu bermuatan negatif. Jadi misalkan terdapat sebuah atom yang memiliki elektron yang lebih banyak daripada protonnya, maka atom tersebut akan bermuatan negatif, ya. Dan sebaliknya, jika memiliki jumlah proton yang lebih banyak daripada elektron, maka atom tersebut bermuatan positif. Dan jika memiliki jumlah yang sama, maka merupakan atom yang bermuatan netral. Lalu jika kita memiliki dua buah benda dengan muatan yang sama, ya, misalkan positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif yang kita dekatkan. Ya, yang positif itu artinya adalah benda yang memiliki proton yang lebih banyak daripada elektron. Ya, dan sebaliknya, negatif itu artinya adalah memiliki elektron yang lebih banyak daripada proton. Nah, maka jika kedua buah benda dengan muatan sama yang kita dekatkan, maka kedua buah benda tersebut akan saling tolak-menolak. Ya, akan saling tolak-menolak. Lalu jika kita memiliki dua buah benda yang dengan muatan yang berbeda, ya, yang satu positif, yang satu negatif, maka kedua buah benda tersebut akan saling tarik-menarik. Nah, ini yang kita pelajari di listrik statis, ya. Nah, setelah itu, mari kita pelajari listrik dinamis. Nah, mari kita ke sebuah logam. Di mana untuk logam akan terdapat atom-atom, ya. Misalkan ini adalah inti atomnya yang bermuatan positif. Ya, misalkan ini adalah inti atomnya yang bermuatan positif. Lalu tentu saja akan terdapat elektron-elektron, ya, di mana elektron-elektronnya itu merupakan kulit atom yang bermuatan negatif, ya. Misalkan ini yang berwarna putih ini adalah elektron-elektronnya yang bermuatan negatif, ya, karena elektron bermuatan negatif tentunya. Nah, kita ketahui bahwa untuk logam elektron-elektronnya dapat bergerak dengan bebas. Nah, maka dengan itu logam itu disebut sebagai konduktor listrik yang baik, ya, atau penghantar listrik yang baik, di mana elektron-elektronnya dapat bergerak dengan bebas. Jadi muatan negatifnya dapat bergerak dengan bebas. Jadi misalkan kita berikan muatan positif di sebelah kiri ini. Nah, tentu saja elektron akan mengalir dari kanan ke kiri, ya. Ini yang disebut sebagai aliran elektron, ya, atau aliran muatan. Nah, agar terdapat aliran elektron yang secara terus-menerus, maka kita akan hubungkan dengan yang namanya sumber tegangan, ya. Contoh dari sumber tegangan itu adalah baterai, ya. Kita akan hubungkan ke sumber tegangan. Nah, cara untuk menggambarkan sumber tegangan itu adalah sebagai berikut, di mana satu garis panjang dan satu garis pendek. Di mana yang garis panjang itu bermuatan positif, yang garis pendek bermuatan negatif. Nah, maka jika kita hubungkan dengan sumber tegangan, maka elektronnya itu akan mengalir terus, ya, dengan arah berikut, dari negatif ke positif, ya. Karena negatif akan sangat ingin ke positif, ya. Jadi ini adalah aliran elektron, yaitu aliran listrik. Nah, sekarang kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan arus listrik. Di mana konvensi atau perjanjian arus listrik, definisi dari arus listrik itu adalah aliran muatan positif pada energi potensial listrik, ya, pada potensial listrik yang tinggi ke potensial listrik yang rendah, pada suatu konduktor. Ya. Jadi saya ulangi, arus listrik itu definisinya adalah aliran muatan positif dari potensial listrik yang tinggi ke potensial listrik yang rendah pada suatu konduktor. Jadi untuk arus listrik itu adalah dari positif ke negatif.
ini hanyalah suatu perjanjian untuk definisi arus listrik. Tetapi sebenarnya muatan yang bergerak itu adalah elektronnya. Jadi kalian perlu mengetahui. Jadi yang sebenarnya muatan yang bergerak itu adalah elektron, bukanlah proton. Ya. Jadi di sini yang kita akan gunakan untuk konsep arus listrik itu adalah positif ke negatif. Di mana positif itu artinya adalah potensial yang tinggi, potensial listrik yang tinggi, negatif itu adalah potensial listrik yang rendah. Jadi kalian dapat menganalogikan, mari saya hapuskan ini. Jadi kalian dapat menganalogikan gambar tersebut sebagai sebuah arus air. Ya, misalkan terdapat sebuah pipa air seperti berikut, di mana tentu saja air akan mengalir dari tempat yang tinggi, ya, dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Jadi kalian dapat menganalogikan arus listrik itu sebagai arus air dari potensial tinggi ke potensial rendah. Lalu agar airnya dapat mengalir terus-menerus, maka kalian perlu hubungkan ke yang namanya pompa air, ya. Tentu saja kalian akan menghubungkan ke yang namanya pompa air. Ya, dimana misalkan ini adalah pompa air. Jadi cara kerja pompa air itu akan sama dengan cara kerja dari sumber tegangan di sini. Jadi di sini akan diberikan energi potensial pada air tersebut. Jadi air tersebut akan mengalir terus, ya. Di mana di sini arus listriknya akan mengalir terus, ya. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari arus listrik. Di mana arus listrik itu dinotasikan sebagai huruf I. Di mana definisi dari arus listrik itu adalah muatan per waktu. Ya, di mana muatan itu dimensinya itu adalah kolom, atau satuannya itu adalah kolom. Lalu untuk waktu itu satuannya adalah detik. Ya, satuannya adalah detik. Jadi ini adalah satuan dari arus, di mana dapat kita tuliskan ini sebagai ampere. Jadi apakah definisi dari 1 ampere? Ya, misalkan kita memiliki arus 1 ampere. Nah, apakah arti dari 1 ampere tersebut? Nah, kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan 1 kolom. Di mana 1 kolom itu adalah 6,25 dikalikan 10 pangkat 18 muatan elektron. Yang artinya adalah untuk mendapatkan muatan sebesar 1 kolom, kita perlu memiliki 6,25 dikalikan dengan 10 pangkat 18 elektron. Jadi akan terdapat sangat banyak elektron, ya. Dimana ini adalah 6,25 triliun, ya. Karena triliun itu adalah 10 pangkat 9. Jadi akan terdapat 6,25 triliun. Jadi kalian akan membayangkan memiliki elektron yang sangat besar. Jadi yang namanya 1 ampere itu akan sama dengan 1 kolom per detik. Nah, jika kita potong, logam tersebut, kalian akan mendapatkan gambar seperti berikut. Ya, misalkan logamnya memiliki penampang yang kotak. Ya, misalkan inilah logam tersebut. Jadi yang namanya 1 ampere, ya, misalkan terdapat 1 ampere arus yang melewati logam tersebut, itu artinya adalah pada penampang di sini. Ya, misalkan kita namakan ini adalah B. Ini adalah penampang B, maka akan terdapat sebanyak 6,25, ya, akan terdapat sebanyak 6,25 dikalikan dengan 10 pangkat 18 elektron yang melewati penampang B setiap detiknya, ya. Akan terdapat 1 kolom per detik yang melewati penampang B. Jadi jika kalian potong di sini, tentu saja di sini juga akan terdapat 6,25 dikalikan dengan 10 pangkat 18 elektron yang melewati penampang tersebut setiap detiknya. Ya, jadi itu artinya adalah definisi dari arus 1 ampere. Jadi akan terdapat sangat banyak elektron yang melewati setiap penampangnya. Ya, semoga kalian mengerti konsep dari arus listrik. Nah, sekarang kita ke tegangan. Ya, di mana tegangan itu dinotasikan sebagai V. Di mana tegangan itu adalah energi potensial listrik per muatan. Ya, jadi ini adalah tegangan. Di mana ini satuannya adalah joule, ya, energi satuannya adalah joule, di mana muatan satuannya adalah kolom. Jadi apakah definisi dari 1 volt?
Ya, di mana di sini joule per coulomb kita dapat tuliskan sebagai volt ya. Nah, definisi dari 1 volt itu akan sama dengan 1 joule per coulomb. Artinya adalah misalkan kita memiliki sumber tegangan 1 volt ya. Misalkan kita memiliki sumber tegangan 1 volt, itu artinya adalah sumber tegangan tersebut akan memberikan 1 joule energi potensial listrik setiap coulomb elektron ya. Jadi setiap coulomb-nya akan diberikan energi 1 joule ya. Jadi itu adalah definisi dari 1 volt ya. Semoga kalian mengerti. Jadi di sini misalkan ini adalah sumber tegangan ya. Jadi kalian dapat menganalogikan pompa air tersebut sebagai sumber tegangan. Jadi sumber tegangan tersebut akan memberikan energi potensial sebanyak 1 joule setiap coulomb elektron ya. Semoga kalian mengerti. Itu adalah konsep dari tegangan. Nah, setelah kalian mengerti arus listrik dan tegangan, mari kita ke hambatan. Nah, apa yang dimaksud sebagai hambatan? Hambatan itu dinotasikan sebagai huruf R, ya, R besar, di mana satuannya itu adalah ohm. Nah, sekarang kalian dapat menganalogikan hambatan listrik itu bagaikan hambatan lalu lintas. Ya, jadi kalian dapat menganalogikan suatu penghantar itu bagaikan jalan lalu lintas. Ya, lalu kalian dapat menganalogikan muatannya yang bergerak pada penghantar tersebut bagaikan mobil. Ya. Jadi sekarang apa yang mempengaruhi hambatan listrik? Jadi tentu saja yang mempengaruhi hambatan dari lalu lintas tersebut adalah panjangnya jalan, ya, panjangnya penghantar. Maka semakin panjang jalannya, tentu saja hambatan lalu lintasnya akan semakin banyak juga. Jadi akan berbanding lurus dengan panjang penghantar, ya, penghantar listrik. Lalu semakin luas jalannya, tentu saja hambatan lalu lintasnya akan semakin kecil, ya. Jadi akan berbanding terbalik dengan luas penampang zat penghantar. Yang ketiga adalah akan berbanding lurus dengan hambatan jenis. Ya, yang dimaksud dengan hambatan jenis itu kira-kira adalah misalkan jalannya merupakan jalan beraspal. Jika kalian bandingkan dengan jalan berlumpur, tentu saja jalan beraspal itu hambatannya lebih kecil dibandingkan dengan jalan berlumpur ya. Jadi hambatan jenis misalkan tembaga dibandingkan dengan hambatan jenis misalnya logam, bukan logamnya misalkan besi, tentu saja akan berbeda ya. Jadi itu yang disebut sebagai hambatan jenis. Di mana satuan untuk hambatan jenis itu sama dengan ohm dikalikan dengan meter. Di mana satuan untuk panjang itu adalah meter, satuan untuk luas penampang penghantar itu adalah meter kuadrat. Jadi R itu satuannya adalah ohm. Ya. Nah, sekarang hambatan juga akan dipengaruhi oleh suhu. Nah, secara umum semakin tinggi suhu suatu penghantar, maka hambatannya itu juga semakin tinggi ya secara umum. Nah, mengapa? Karena kita telah mengetahui bahwa suatu benda ya jika suhunya tinggi akan memiliki jadi molekul-molekulnya akan memiliki energi kinetik rata-rata yang lebih tinggi, jadi akan bergetar dengan lebih cepat. Nah, tentu saja pada saat bergetar lebih cepat, elektron-elektron akan lebih susah melewati partikel-partikel tersebut atau inti atom tersebut. Ya, jadi kalian dapat menganalogikan sebagai berikut. Jadi terdapat dua buah ruangan, di mana ruangan pertama adalah terdapat orang-orang yang berdiri dengan tegak, tidak bergerak. Di ruangan kedua adalah orang-orang tersebut akan bergerak, ya, bergerak secara acak. Nah, tentu saja di sini kalian dapat menganalogikan benda yang suhunya atau penghantar yang suhunya rendah itu sebagai ruangan di mana terdapat orang-orang yang berdiri diam. Di mana suhu yang tinggi itu bagaikan ruangan yang orang-orangnya bergerak dengan cepat. Nah, maka tentu saja hambatan untuk melewati ruangan pertama itu akan lebih kecil dibandingkan dengan hambatan untuk melewati ruangan kedua. Ya, karena di ruangan kedua kalian perlu menghindari orang-orang yang bergerak tersebut, di mana tentu saja akan semakin susah. Jadi hubungan antara suhu dengan hambatan itu adalah semakin besar suhunya atau temperaturnya, maka semakin besar pula hambatan pada zat penghantar tersebut. Nah, di mana di sini untuk hubungan antara suhu dengan hambatan itu adalah sebagai berikut. Ya, mari kita hapuskan ini dulu.
di mana kita akan gunakan yang namanya koefisien suhu hambatan, yaitu alfa. Nah, di mana ini akan sama dengan hambatan perubahan hambatannya dibagikan dengan hambatan awal suatu zat penghantar dibagikan dengan perubahan suhu. Ya, jadi di sini jika kalian melihat rumus ini akan sama dengan atau hampir mirip dengan yang namanya koefisien muai panjang, ya, di mana itu adalah perubahan panjang dari suatu benda dibagikan dengan panjang awal suatu benda dibagikan dengan perubahan suhu suatu benda. Jadi akan mirip, ya. Di mana ini adalah koefisien suhu hambatan suatu zat penghantar. Ya, jadi untuk mencari perubahan hambatan dari suatu penghantar itu akan sama dengan koefisien suhu hambatan dikalikan dengan hambatan awal dikalikan dengan perubahan suhunya, ya. Di mana hubungan antara hambatan dengan hambatan jenis itu adalah berbanding lurus. Jadi kita juga dapat katakan bahwa alfa, yaitu koefisien suhu hambatan, itu akan sama dengan perubahan dari hambatan jenis dibagikan dengan hambatan jenis awal suatu penghantar dibagikan dengan perubahan suhu jadi dari zat penghantar tersebut, di mana itu sama saja, ya. Jadi di sini kita dapat tuliskan sebagai berikut. Nah, di video selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal dengan menggunakan hubungan-hubungan berikut, ya. Nah, jadi di sini kalian telah mengetahui apa itu arus listrik, apa itu tegangan, dan apa itu hambatan. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan yang namanya hukum Ohm. Hukum Ohm. Nah, apakah hukum Ohm tersebut? Itu adalah hubungan antara tegangan arus dengan hambatan. Nah, di mana tentu saja semakin besar tegangan, maka arusnya juga akan semakin besar, ya. Jadi semakin besar kekuatan atau energi yang diberikan atau semakin besar kekuatan dari pompa air tersebut, tentu saja aliran air tersebut akan semakin besar pula, ya. Jadi akan berhubungan lurus. Jadi tegangan akan berhubungan lurus dengan arus. Lalu semakin besar hambatan, tentu saja arus listrik akan semakin kecil, ya, maka akan berbanding terbalik. Ya, tentu saja jika terdapat hambatan lalu lintas yang padat, tentu saja arus mobil akan semakin kecil, ya. Jadi kalian telah mengetahui hubungan antara tegangan dengan arus, lalu hambatan dengan arus. Lalu kita dapat tuliskan bahwa arus itu akan berhubungan terbalik dengan hambatan. Nah, dengan kedua persamaan ini atau kedua hubungan ini, maka kalian dapat tuliskan bahwa I arus itu akan berhubungan lurus dengan tegangan dan berhubungan terbalik dengan hambatan. Ya, arus itu berhubungan terbalik dengan hambatan dan berhubungan lurus dengan tegangan. Nah, maka kita dapat tuliskan V itu sama dengan I kali R. Nah, maka ini yang disebut sebagai hukum Ohm. Ya. Semoga kalian tidak perlu menghafalnya, ya, tapi dengan logika, ya, di mana tentu saja semakin tinggi tegangan suatu sumber tegangan, maka semakin besar pula arus listriknya. Lalu semakin besar hambatan dari suatu rangkaian, tentu saja arus listriknya akan semakin kecil, ya, akan semakin kecil. Nah, dengan hubungan ini semoga kalian tidak perlu menghafal rumus ini dengan susah payah, ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.